Landasan epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epis yang berarti knowledge atau pengetahuan, dan logos berarti teori. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh J.F. Ferrier pada tahun 1854 yang membuat dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Sujun S. Surya Sumantri pada 2010 mengatakan, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan. Sedangkan Little John pada tahun 2005 mengatakan, sebagai salah satu komponen dari filsafat, epistemologi difokuskan pada telaah tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Akal budi, pengalaman, atau kombinasi antara akal dan pengalaman, intuisi, merupakan sarana yang dimaksud dengan epistemologi. Sehingga dikenal dengan adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisisme atau rasionalisme, positivisme, fenomenologis dengan berbagai variasinya. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah, yang pertama ada metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dan disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Kemudian yang kedua, metode deduktif. Deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Kemudian yang ketiga, metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, dan yang positif. Ia mengenyampingkan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Yang keempat, metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya-jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates. Landasan ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ta onta berarti yang berada dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada. Tokoh yang membuat istilah ontologi populer adalah Christian Wolff. Dikemukakan pula bahwa ontologi ilmu mengkaji apa hakikat ilmu pengetahuan, apa hakikatnya kebenaran rasional atau kebenaran deduktif dan kenyataan empiris yang tidak terlepas dari persepsi tentang apa dan bagaimana yang ada itu. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kekifatan yang paling kuno. Aliran dalam ontologi. Yang pertama itu materialisme. Menurut aliran materialisme, sering juga disebut naturalisme, hakikat benda adalah materi benda itu sendiri, rohani, jiwa, spin, sebangsanya muncul dan benda. Bagi materialisme, roh jiwa itu malah tidak diakui adanya, akan tetapi spin Tuhan itu muncul dari benda. Yang kedua itu idealisme. Paham ini berpendapat sebaiknya bahwa hakikat benda adalah rohani, spin, atau sebangsanya. Yang ketiga itu dualisme. Aliran dualisme merupakan hakikat pada benda itu ada dua, yaitu material dan imaterial, benda dan roh, jasad dan spirit. Yang keempat, skeptisisme. Aliran ini berpendapat bahwa diragukannya apakah manusia mampu mengetahui hakikat. Yang kelima itu agnostisisme. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak dapat mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Landasan aksiologi. Aspek aksiologis dari filsafat membahas masalah nilai atau moral yang berlaku pada kehidupan manusia. Aksiologi berasal dari perkataan aksios Yunani yang berarti nilai layak. Pantas, patut, dan logos yang berarti teori. Pemikiran jadi aksiologi adalah teori tentang nilai-nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Menurut Susanto 2011 mengatakan ada dua kategori dasar aksiologi. Pertama, objektif, yang penilaian terhadap sesuatu yang dilakukan apa adanya, sesuai keadaan objek yang dinilai. Kedua, objektif, yaitu penilaian terhadap sesuatu di mana dalam proses penilaian terdapat unsur intuisi perasaan. Dari sini muncul
4 pendekatan etika, yaitu teori nilai intuitif, teori nilai rasional, teori nilai alamiah, dan teori nilai emotif. Teori nilai intuitif dari rasional berasal objektif, sedangkan teori nilai alamiah dan teori nilai emotif beralian subjektif. Teori nilai intuitif. Menurut teori ini sangat sukar jika tidak bisa dikatakan mustahil untuk mendefinisikan suatu perangkat nilai yang absolut. Bagaimanapun juga suatu perangkat nilai yang absolut itu eksis dan tatanan yang bersifat objektif. Nilai ditentukan melalui intuisi karena ada tatanan moral yang bersifat baku. Yang kedua, teori nilai rasional. Menurut teori ini, janganlah percaya pada nilai yang bersifat objektif dan murni independen dari manusia. Nilai ini dikemukakan sebagai hasil dari penalaran manusia. Fakta bahwa seorang melakukan sesuatu yang benar ketika ia tahu dengan nalarnya bahwa itu benar, sebagai fakta bahwa hanya orang yang jahat atau yang lalai yang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak atau wahyu Tuhan. Jadi dengan nalar atau peran Tuhan, objektif absolut yang seharusnya mengarahkan perilakunya. Ketiga, teori nilai alamiah. Menurut teori ini, nilai diciptakan manusia bersama dengan kebutuhan dan hasrat yang dialaminya. Nilai yaitu produk bersosial, artefak manusia yang diciptakan, dipakai, diuji oleh individu dan masyarakat untuk melayani tujuan membimbing perilaku manusia. Pendekatan naturalis mencakup teori nilai instrumental di mana keputusan nilai tidak absolut tetapi bersifat relatif. Nilai secara umum hakikatnya bersifat subjektif bergantung pada kondisi manusia. Yang keempat, teori nilai emotif. Jika tiga aliran sebelumnya menentukan konsep nilai dengan status kognitifnya, maka teori ini memandang bahwa konsep moral dan etak bukanlah keputusan faktual, melainkan hanya merupakan ekspresi emosi tingkah laku. Nilai tidak lebih dari suatu opini yang tidak bisa disertifikasi, sekalipun diakui bahwa penelitian menjadi bagian penting dari tindakan manusia. Pemikiran filsafat. Yang pertama, pemikiran epistemologi filsafat hukum. Epistemologi dalam filosofi hukum akan mempersoalkan dari mana unsur-unsur hukum itu ada. Selanjutnya, bagaimana orang dapat memperoleh pengetahuan hukum dan bagaimana orang dapat merumuskan tentang struktur pengetahuan tentang ilmu-ilmu hukum. Aspek epistemologi dalam filsafat hukum dapat berusaha untuk menyatakan bahwa unsur-unsur hukum merupakan objek pengetahuan ilmu hukum yang senantiasa diteliti perkembangan dan persesuaiannya terhadap kondisi ruang dan waktunya di mana hukum diberlakukan, serta segala sesuatu yang mempengaruhi hubungan-hubungan hukum. Lalu yang kedua, ontologi filsafat hukum. Ontologi filsafat hukum pada prinsipnya tidak hanya melihat hukum sebagai objeknya, melainkan segala pola perilaku manusia, dasar di mana timbal balik hak dan kewajiban manusia berperan, serta hubungan timbal balik antara manusia dengan alam sekitarnya. Jadi, yang terkait dengan objek filosofi hukum adalah hak dan kewajiban, keadilan, serta perlindungan atau pencegahan. Lalu yang ketiga, aksiologi filsafat hukum. Hukum dalam tataran aksiologi filosofi hukum pada tahapan-tahapan pembedahan hukum, maka keadilan hukum, kepastian hukum, jaminan hak dan kewajiban, serta hubungan-hubungan hukum merupakan ruang bersekutunya unsur-unsur hukum yang menjadi alasan objektif kedinamisasian hukum itu berproses.